Kicauan burung, semilir angin, indah birunya langit, awan berarak, hijau rumput pepohonan, laksana permadani, ikan-ikan bertasbih. Subhanallah, luar biasa, hebat. Segala puji kami padamu, ya Rabbana, anugerahi kami. Good morning to you and to smiling face. Hello, my teacher. Good morning to you and to you. Tadaburi alam nuansare. This is my teacher, Mr. Angri. Tepuk tangan. Bolanya sendal jepit. Gak kebagian. Lapangan kan satu kan. Dan kami di sini pabrik. Katakanlah ya, tanah yang belum termanfaatkan dan buatkan olahraga. Lapangan bola kita punya yang benar itu ada 3 di depan, dan nanti di perguruan tinggi juga akan Hijau rumput pepohonan, laksana permadani, ikan-ikan bertasbih, ya Allah, Subhanallah. Segala puji kami padamu, ya Rabbana, anugerahi kami telok putih yang indah. Segala syukur kami anugerahi syurga di Raudhatul Ulum Sakatiga. Ayo ke RU, tadaburi alam nuansa religi. RU, maknai hidup jadi lebih islami. RU, sejukkan hati, tenangkan jiwa. Puji kami padamu, ya Rabbana, anugerahi kami telok putih yang indah. Segala syukur kami anugerahi syurga di Raudhatul Ulum Sakatiga. Tadaburi alam nuansa religi. RU, maknai hidup jadi lebih islami. RU, tadaburi alam nuansa religi. RU, maknai hidup jadi lebih islami.
Nikmati RU, enjoy RU. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik. Nanti saat biar Muhaimin yang ini. Saat ini kita sedang menyaksikan penanaman pohon alpukat. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ini menjadi pohon kenangan ditanam pertama oleh orang tua kita, salah seorang Trimurti, pimpinan kita Pondok Modern Darussalam Gontor. Ya, mudah-mudahan nih buahnya sodakonya jariah nanti. Iya, nanti ini akan kita beri nama nanti. Itu sudah ada gantungannya dan nanti insya Allah kita tulis dengan Itu namanya merebut nama. Boleh tepuk tangan yang meriah dari ayo, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mudah-mudahan ini berkah dan mewakili kita semuanya ditanam oleh katakanlah pengurus Abu Sitin, Profesor Dr. Ali Sultan MA. Ya. Baru kalau kita. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Ahmad Sahal. Dari Syekh Ahmad Sahal, Jalan Kiai Ahmad Sahal. Allah. Ini mohon Ustaz Panani yang Mazhab Pak Hasan. Sudah. Beliau inilah cucu dari almarhum ayahanda kita Zainuddin. Bismillah. Oh iya, kembali. Jangan dipegang. Cepat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Syahid Syekh Zainuddin Jalan KRI dan Ini ketua Abu Sitin. Ustaz Zainuddin. Nah, dibantu ketua Abu Sitin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Syarif Imam Zarkasi, Jalan KRI Imam Zarkasi. Ya, ini alpukat bingkol juga sama dengan yang tadi ditanam oleh Pak Ustadz Akrim.
Gunting. Namanya Alpukat apa? Artinya Alpukat Hidayatullah. Ustaz, kalau ini untuk penyiraman Ustaz, nanti tolong kumpulkan itu apa botol mineral yang gede itu, kemudian diisi air, dibikin lubang, kemudian masukkan itu apa infus. Jadi dia satu botol itu bisa seminggu ngisinya, jadi nggak harus. Nggak apa-apa. Tiap hari Kami di disiram. situ mencoba pipanisasi, Ustaz. Oh, kalau pipanisasi itu udah lebih Jadi modern. dia nyiram sendiri nanti. Ya, kalau itu udah modern. Nah, itu. Kalau yang masih manual itu pakai botol. Tower air, kemudian dibuat pipa ke setiap pohon, nanti dia nyiram sendiri. Ya, kalau itu udah Ya, modern. sama Ustaz ya. Nah, Kalau yang itu jadi terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ini panjang ceritanya dan panjang juga dan lebih cocok di daerah rendah. panas. Alhamdulillah, mudah-mudahan betul padu ada. Ya. Mantap. Masya Allah. Jazakumullah Ustaz. Pasti ya. Wah, ini langsung dipupuk ini. Depan semua. Habis itu. Alhamdulillah. Besar helm. Sekarang buat nyiramnya aja. Terima kasih. Bismillah. Ya. Cepat tumbuh dan berbuah. Bangkok. Kelihatan tadi. pondok. Ada yang dari Riau. Ada kontingen dari Riau. Masya Allah, jauh ini. Persiapan juga untuk acara Jambore. Betul. Jambore internasional dunia. Ya. Prof. Busnan D. Panani akan menjadi pemberangkatan Jambore Internasional Islam. Nanti diikuti oleh pondok-pondok pesantren luar negeri, Insya Allah. tetangga negara-negara Timur Tengah. Lokasinya di Cibubur, Jawa Barat. Kami mau video ke itu teman namanya Pak Fahid, Pak Ini pelatihnya. Pelatih pramuka. Oh iya di sini sudah di Unsri, sekarang sudah menjadi manajer rumah sakit swasta di Palembang. Masya Allah. Punya klinik. Sengaja kita hadirkan kalau Bapak ada masalah nanti silakan. Nah itu Nanti aja, nanti. poskonya di samping kanan ya Mas ya. Boleh. Panggil saya. Jangan tahu, ini kan tahu. Ini apa jualannya? Ini kan. Jangan murah. Jadi santriwati ini sore kalau tidak Anik sama Ustaz Nasir. lagi lah. Wah, Ustaz Mariton kayak ke atasan.
Lambat jauh. Pak Saiful. Pak Saiful ini kita konon katanya standar dari cenge kalau ketika memasak ini dia bentuknya, inilah original geprek lagi geprek Korea, Rongdo Chicken. Rongdo Chicken. Biasanya kalau misalnya di Saudi Arabia, ini para ustadz kita kan ya biasa bolak-balik ke tanah maka ada Al-Baik, ada KFC, ada McD. Jadi kalau santri kangen masakan di luar yang biasanya mereka nggak betah karena harus makan McD, KFC, kita siapkan di pesantren kita. Ada yang sejenis itu. Jadi kita ada dua resto. Pertama sebelah kanan kita Resto Ranggon Resto. Itu lebih ke masakan khas Sumatera Selatan. Ada pindang, ada ikan bakar dan ayam goreng tentunya, serta dan lain sebagainya. Kalau ini, kalau yang bosen makan pindang, bisa kita masuk. Boleh cicip nggak? Boleh. Kita akan cicip di Rongdo Chicken Resto. Seperti apa rasanya? Kita akan coba. Boleh nanti saya mau coba teman-teman. Yang besar amin ini, masya Allah. Ini adalah resto chicken yang ada di pesantren Raudatul Sakatiga. Jadi kalau santri tamu di luar bangga dengan yang seperti ini, wah kami di pesantren ada juga yang namanya resto chico. Boleh saya mau coba lihat menunya apa saja. Oke. Saya mau tanya mana ownernya nih, saya mau chit-chat sama ownernya ini. Ini ada menu satuan, ada nasi putih. Oh, harganya juga standar loh. Nasi putih 4.000 ya. Dada, ada paha atas, ada paha bawah. Nah, ini ada original. Oh, sama dengan yang merek sebelah ya. Ada yang original, ada yang rasa kombinasi. Baik. Ini chatnya mana nih? Saya mau tanya nih. Oke. Mana menunya? Ini menu yang best seller yang mana? Yang best sellernya yang paling banyak disuka oleh santri yang mana? Baik, untuk best seller di kita adalah ini ada variannya, ada yang Korean cheese, fried chicken cheese Korean cheese ya, ini bisa perpotongan, bisa dada, paha atas, pakai topping Korean cheese seperti itu. Itu ada paketnya juga tersedia, fried chicken barbecue juga tersedia ada. Tinggal pilih.
variatif. Wah, ini kalau yang sedang di atas tangan saya ini apa ini? Itu yang original. Ini yang original. Boleh saya coba ini? Silakan. Majalah gratis? Gratis. Alhamdulillah, kita mau coba, tepuk tangan dong. Wey. Ini kita mau coba. Jadi buat para tamu, coba datang ke sini dong. Kita makan di sini di chickennya dari pesantren Raudhah Ulum, Ustaz Pahan. Raudhah Chicken. Raudhah Chicken. Pastinya santri-santri kita juga punya pilihan. Sore-sore atau siang-siang kalau lagi pengen makan ayam, tidak usah jauh-jauh. Cukup menikmati ini dengan view Danau Teluk Putih bersama Raudhah Chicken, Masya Allah. Raudhah Chicken. Iya, ini sekarang sudah ada dari peserta tajamu nasional, sudah mancing di sini, mancing mania, dan dapat kayak gitu. Lihat ya. Banjarmasin. Banjarmasin. Dari mana Bapak? Dari Banjarmasin. Dari Banjarmasin. Gimana Ustaz? Sensasi mancing di Danau Teluk Putih? Apa sensasinya? Bagus. Kayak di selat mananya. Bapak bagaimana betah di RU? Masih betah. Enjoy RU. Teruskan Bapak ya. Semoga dapat yang lebih besar lagi ikannya. Amin. Ada yang lebih besar lagi? Ada. 10 kilo. Lanjut Bapak, lanjut. Enjoy. Iya, pemirsa TPRU dimanapun berada, enjoy RU. Sepertinya di belakang saya sedang ada kesibukan, sedang ada kegiatan dari semua peserta tajamu nasional. Nampaknya kalau dari agenda mereka sedang demo masak pempek. Wah, kebayang pulang dari reunian sampai rumah praktek bikin pempek. Yuk kita intip. KGB tapi ya. Saat demo masak. Ibu-ibu, ini yang bisa kami berikan oleh buat ibu praktek pempek langsung. Sekarang Bapak Kiai kita muda dari Gontor sedang mencoba pempek yang baru saja didemokan oleh panitia. Kita lihat bagaimana apakah Pak Kiai menyukai. Apakah Haji? Apakah Haji? Mencoba atau dilihat orang banyak. Nanti keterangannya tidak objektif. Tidak ada pemaksaan kata enak ya. Persis pempek. Nggak beda dengan pempek yang lain. Baru coba, belum sebulan. Insya Allah cocok untuk semua lidah. Saya termasuk gambar sampai. Kalau di Jawa jam Di Jawa juga ada pempek segede situ. Enggak. Kita ke Jambi. Sepertinya pemirsa masih menantikan bagaimana Pak Yai mencoba pempeknya. Ya, alhamdulillah. Dari angka 1 sampai 10, Pak Yai pilih angka berapa rasanya? Angka 8. Angka 8. Kalau ditambah itu sedikit jadi 10. Tepuk tangan ini Pak Yai. Nanti bantu kita tambah Ibu-ibu, lanjutkan Pak Yai. Enjoy RU. Assalamualaikum pemirsa TPRU dimanapun berada. Di samping saya sudah ada Kiai kita yang datang dari Sulawesi, Pak Yai. Kalau saya boleh tahu namanya siapa Pak Yai? M. Arif Siraj. Kiai M. Arif Siraj dari pesantren Al-Istiqomah Dulu dari Gontor juga angkatan. Dari Gontor angkatan 77. 77. Bagaimana rasanya ketemu dengan teman-teman lama? Masya Allah, sungguh nikmat. Baik kakak kelas ataupun adik kelas, ini luar biasa. Tadi ada cerita lucu nggak ketika ketemu teman yang bisa dibongkar lagi cerita lucu zaman dulunya? Ya banyak. Salah satunya pengen ngintip. Salah satu yang agak lucu pernah terjadi bahwa ada seorang santri yang waktu itu rencong dari Aceh ngamuk di bagian tamu. yang bisa kami berikan Itu saya pengasuhan. Itu sebenarnya tanggung jawab saya. Tapi saya penakut terpaksa rasa takut ini dipaksakan oleh tanggung jawab dengan rencong tadi. Itu saya selamatkan. Terus ada salah satu santri yang saya terus
datang menendang tangannya. Dapat potongan. Lempar itu bisa. Jadi Itu sampai sekarang masih ingat itu. jadi sudah diingatkan sholat subuh tadi. Masya Allah, ini cerita lama. Ini Rauni itu kita mengenang kisah-kisah lama yang membuat kita jadi awet muda ya. Itu terjadi tahun 70-an kira-kira 78. Kalau melihat DPRU dengan sarana prasarana seperti ini dari angka 1 sampai angka 10, Pak Yai kasih angka berapa? Yang mana? Yang sarana prasarana di kita. Di sini saya ini cukup beragam. Penghijauannya luar biasa. Kemudian ada danau apa segala tadi itu. Kemudian sarana-sarana seperti tadi ini saya anggap ini bisa mendekati 10. Angka 10, Aji. Mendekati 10. Ya, Masya Allah, semoga nanti kita capai angka 10 ya. Insyaallah itu kita akan bersama. Amin. Alhamdulillah. Bapak Yai enjoy RU. Sampai ketemu lagi. Selamat ngobrol dengan teman-teman lama. Assalamualaikum. Saya pamit boleh. Baik, pemirsa TPRU di mana saja berada, bersama kami di sini Pak Prof. Siswanto, Guru Besar UIN Sunan Kalijaga. Assalamualaikum, Prof. Masya Allah. Ini bagaimana ini 2 hari ya, Prof? Di Raudatul Ulum. Bagaimana tanggapannya dengan Raudatul Ulum, Prof? Ya, luar biasa. Ini pertama kali saya berkunjung ke pesantren ini dan luar biasa dari sisi kebersihan, dari sisi kerapian, dari sisi desain pesantrennya yang penuh luasnya sampai 80 hektar. Ini merupakan investasi yang luar biasa. Mudah-mudahan itu dapat mengetahuinya Luar biasa. Jadi pernah dulu ketika ada 7 konsep 7 kebersihan ya, Prof ya, 7 konsep kebersihan yang pernah Prof canangkan atau istilahnya yang istilahkan, apakah Raudatul Ulum sudah masuk di ranah 7 kebersihan ini? Bagaimana pandangan Pak Prof tentang Raudatul Ulum sendiri? Ya, saya memang pernah bicara dengan Kiai Toha mengenai 7 kamar peradaban yang itu basisnya adalah kebersihan, dan saya sampaikan kepada beliau bahwa kebersihan itu merupakan suatu peradaban. Sementara kebalikannya becek itu adalah sebuah kebiadaban. Kebersihan adalah peradaban, sedangkan ketidakbersihan atau kebalikannya ke kebiadaban. Bersih bukan sekedar bersih lahiriah, tapi juga bersih batiniah. Bersih batiniah itu kita tidak boleh marah, tidak gampang benci, gampang iri, tidak orang lain. Sementara bersih lahiriah itu seperti yang kita saksikan di pesantren tatapannya luar biasa. Jadi memang dari luar sudah bersih, tapi juga kamar mandi airnya juga bersih, airnya juga luar biasa. Bahwa ada kekurangan sana sini kita maksimi. Terus mungkin diperbaiki ya. Tapi tata ruangnya sudah luar biasa. Tata ruangnya, rapiannya. Padahal si Tokat itu kan juga pernah jadi murid saya ya. 50 tahun yang lalu. Tapi sekarang saya dapat melihat kalian itu luar biasa. Mudah-mudahan menjadi amal. Amin ya Rabb. Terbayang tidak Raudatul Ulum adalah tadinya sebelum datang ke sini, terbayang tidak Raudatul Ulum adalah pesantren yang di dalamnya ada danau, ada wisata yang luar biasa. Bayangan saya juga seperti pesantren tradisional yang ada di Jawa, kebanyakan pesantren itu. Ternyata ini ada tanaman-tanaman. Nah, ini tata ruang yang ada di luar. Saya lihat bersih, jalannya juga bukan pekerjaan. Sekali lagi ya, kebersihan itu memang mungkin tidak menarik di Indonesia, tapi ini kita kemajuan yang ada. Bahkan saya kadang-kadang berangkat dari kebersihan itu menjadi baik. Kalau dari 1 sampai 10, Rob, 1 sampai 10, berapa nilai Raudatul Ulum di mana profesor? 1
1 sampai 10 bro. 9. 9, Masya Allah. 9,8 loh. Insya Allah kurangnya adalah kebaikan dan keberkahan. Iya, kurangnya kita setuju bersama. Insya Allah. Bro, enjoy RU. Inilah RU. Mudah-mudahan ini menambah keberkahan kita. Ya. Masya Allah. Terima kasih Bro. Kami doakan mudah-mudahan Bro sehat terus, menjadi inspirasi dan orang-orang yang selalu diberikan kemudahan dalam hidup. Barakallahu fiikum. Iya, pemirsa TPRU dimanapun berada, saat ini saya bersama Bapak Profesor Dr. Haji Usnan B. Fanani MA. Assalamualaikum Bapak sehat. Mohon maaf kalau saya salah penyebutan beliau. Pendidikan luar biasa. Dan saya juga sempat mendengar kalau beliau adalah mantan kedubes dari Duta Besar RI di Republik Azerbaijan. Itu aja saya masih belum kebayang sampai nggak saya kesana nanti ya Pak. Bapak ini juga salah satu pendiri dari Trimurti ya Pak. Cucu dari Edi Fanani. RZ Fanani itu adalah salah satu pendiri Pondok Pesantren Gontor. Bapak setelah tadi lari pagi nampaknya sehat nih, keringatan kita ya. Biasa luar biasa jadi ibadah kita ya Pak. Tadi kita sudah lihat muter-muter RU, bagaimana tanggapan Pak seluruh sarana yang sudah ada di sini. Jadi pondok ini adalah sebuah lembaga pendidikan. Kalau dia bicara tentang ala Gontor, maka dia ada sebuah lembaga pendidikan pembangunan karakter. Dia sebuah lembaga pendidikan yang membangun karakter anak-anak bangsa, anak-anak umat yang belum pernah ada di Indonesia sebelumnya. Maka Darul Ulum ini adalah pondok pesantren alumni Gontor di luar Jawa yang saya lihat cukup bukan cukup tapi luar biasa, memiliki sarana dan prasarana yang baik sekali untuk membangun karakter anak-anak. Di antaranya juga dengan area yang sangat luas, 80 hektar ya, dengan fasilitas bangunan kelas, asrama, bahkan di situ banyak lagi tempat-tempat seperti sarana rekreasi. Buat saya bukan hanya rekreasi tapi outbound, ya, outbound kepramukaan dalam rangka bagaimana seorang anak bangsa, seorang anak umat itu mencintai alam, mencintai keberadaannya, dan mencintai Indonesia sebagai tanah airnya. Kalau Bapak melihat dari Gontor kemudian pindah ke RU, satu kemiripan apa yang paling mendekati dengan Gontor? Gontor itu bukan hanya sebagai pesantren, karena saya bilang tadi dia juga sebuah lembaga pembangunan karakter. Kalau bicara tentang karakter, berarti bicara tentang kehidupan. Membangun kehidupan, membangun karakter, membangun kehidupan, menjalani kehidupan, mempertaruhkan dan menggapai kehidupan di masa yang akan datang. Semua yang ada di sini sudah lengkap dan bisa dilengkapi lagi dengan berbagai fasilitas yang terkait dengan teknologi misalnya. Teknologi. Karena ya di mana-mana kita selalu dicemooh bahwa pesantren itu kaum sarungan saja. Bahwa pesantren itu bukan kaum intelektual. Padahal kita membangun karakter, di antaranya membangun intelektual. Bagaimana kita punya jiwa yang baik kalau otaknya nggak baik? Bagaimana badan kita bisa sehat kalau otak nggak sehat? Atau sebaliknya, bagaimana kita punya otak pemikiran yang baik kalau badan kita tidak sehat? Oleh sebab itu, fasilitas yang ada ini sudah baik sekali. Mungkin karena ini ya, kadang ini kan musim panas ya, musim panas jadi banyak ikan kering dan debu ya. Dan rata ya Mas. Ya, iya. Insya Allah saya melihat ini luar biasa.
hijau lagi. Hijau lagi, air banyak ternyata di sini. Tadi saya sudah mancing dapat ikan besar. Oh, sudah dapat ikan ya? Alhamdulillah. Dan apa luar biasa, santri-santri juga cukup punya banyak kegiatan gitu ya. Selain pramuka, kegiatan-kegiatan kesenian, kegiatan yang lain itu adalah bagian dari bagaimana membangun jiwa dan jati diri mereka. Di akhir perbincangan karena kalau boleh dari angka 1 sampai angka 10 kira-kira PPRU di angka berapa nilainya? Kalau saya kasih angka tinggi, dia akan sulit untuk mencapai kecepatan. Saya kasih angka di bawah, dia sudah kelihatan lebih baik dan semuanya. Kalau saya kasih angka di tengah, maka dia akan terus bekerja dan terus melakukan sesuatu yang baru. Pembaharuan dan terus pembaharuan. Saya kasih angka 7. Angka 7 dengan pasangan. Kalau ketinggian nanti tidak akan semangat lagi. Kalau kerendahan sudah di atas itu, di tengah-tengah akan terus berprogres. Jadi orang yang baik itu ada yang berprogres terus, yang terus berkembang, yang terus memperbaiki diri dan tidak puas dengan apa yang sudah ada. Bapak terima kasih atas waktunya, sukses terus dengan kerjaannya. Enjoy RU, kami tunggu lagi datang ke sini. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala syukur kami anugerah di surga di Rodotul Ulum Salatiga. Ayo ke RU tadaburi alam nuansa religi. RU lanjut ya kembali dari Abu Sufyan ini, para pemain-pemain yang masih berbakat walaupun umurnya memang sudah di atas rata-rata. Kembali masih ada Sudarso, masih lagi kembali satu kemudian keluar Abu Sufyan. Walaupun beliau ini sudah berumur kelihatannya masih menunjukkan kelasnya beliau ini. Para sore ini, para beliau membawa walaupun kelihatannya masa muda ini sudah ada Abu Sufyan. Beliau apa-apa masih turun. Oh, dia kembali hari ini sangat bagus sekali serunya. Oh,